Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO MHKI. Jadi PT Multihana Kreasindo atau MHKI ini didirikan pada tahun 2004 ya. Dan perusahaannya itu bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan juga non B3 yang udah mendapatkan perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, untuk limbah B3 ini itu kepanjangannya bahan berbahaya beracun. Jadi merupakan sebuah industri yang memang terus dibutuhkan ya di masa mendatang. MHKI ini juga udah mendapatkan AMDAL dan terbit juga surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pemanfaatan limbah logam dan pengumpulan minyak pelumas bekas dan juga limbah non B3. MHKI juga mengembangkan bisnisnya ya menjadi industri pengangkut, pengumpul, pengolah dan juga pemanfaat untuk limbah. Kalau misalnya di BEI itu ada perusahaan yang sejenis dengan MHKI yaitu Owasa dan juga Innov. Tapi kalau mereka itu hanya pengolah. Sementara untuk MHKI ini, dia dari mulai mengangkut, mengumpulkan, mengelola, dan juga memanfaatkan. Jadi lebih lengkap lagi ya Sobat Maya. Lalu untuk MHKI sendiri ini udah dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah industri dengan internal wastewater treatment plant atau WWTP. Nah, ini adalah alur flow kerjaan dari MHKI. Sobat Maya bisa lihat di sini ya, dari pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan juga. Nah, ini lebih detailsnya ya. Jadi MHKI ini punya one package service yang menjadi unique selling tersendiri ya bagi MHKI. Di mana kegiatan usahanya itu yaitu pengangkutan, pengumpul, pengolah, dan pemanfaat untuk limbah B3 dan juga non B3 dengan konsep 3R yaitu reuse, recycle, dan recovery. Nah, ini kegiatan yang pertama itu pengangkutan. Jadi limbahnya mulai dari limbah B3, non B3, dan juga limbah medis. Nah, untuk armadanya sendiri ini ada wing box truck, lalu ada dump truck, thermo truck, dan juga truk tangki. Lalu ini adalah proses pengumpulan limbah B3, non B3, dan juga limbah medisnya. Nih, bentuknya kayak gini Sobat Maya waktu dikumpulin ya. Lalu setelah itu diolah. Nah, jadi pengolahannya sendiri ada pengolahan limbah padat, pengolahan limbah cair, dan pengolahan limbah medis. Setelah itu dimanfaatkan nih Sobat Maya. Dimanfaatkannya jadi apa? Nah, contohnya nih, thinner bekas sebagai alternatif bahan bakar. Lalu ada recycle polyester, batako, pres kaleng. Ini contoh-contohnya. Lalu ini adalah fasilitas produksi dari MHKI. Untuk fasilitas pengolahan limbah medisnya, ini menggunakan mesin insinerator dengan kapasitas 4.320 ton per tahun. Lalu ini adalah fasilitas pengolahan B3 cair dengan kapasitas prosesnya itu 19.800 ton per tahun. Lalu ini untuk fasilitas pemanfaatan limbah B3 alternatif dengan kapasitasnya itu 120.000 ton per tahun. Lalu ada juga fasilitas pemanfaatan limbah B3 alternatif fuel menggunakan crusher dengan kapasitasnya itu 120.000 ton per tahun. Nah, ini juga ada fasilitas pemanfaatan limbah B3 dan juga non B3 untuk logam. Ini kapasitasnya ya. Lalu ada juga pemanfaatan limbah non B3 polyester dengan kapasitas 1.225 ton per tahun. Lalu ada juga fasilitas pengolahan lampu TL dan lampu merkuri dengan kapasitas 380 ton per tahun. Nah, ini adalah klien-klien dari MHKI. Kalau misalnya kita lihat di sini banyak perusahaan-perusahaan besar juga ya Sobat Maya. Kayak ini ada Sinarmas, lalu ada Yamaha, ada Goodyear, ada AHM, Pertamina, Kementerian Kesehatan, Gudang Garam, MDKA, Panasonic, dan lain-lain. Jadi untuk kliennya dari MHKI ini udah nggak main-main ya Sobat Maya. Perusahaan gede semua. Lalu berikut ini adalah struktur kepemilikan saham dari MHKI. Hanya ada 3 pemegang saham ya Sobat Maya. Dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Multihana Sinergi Tama. Lalu di IPO ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya. Selama 8 bulan dari semenjak MHKI ini listing di bursanya kita. Lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari MHKI. Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2020 hingga tahun 2022, ini pendapatannya selalu naik ya dari waktu ke waktu nih Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat di periode yang sama per 30 September ya, antara tahun 2022 ke tahun 2023 ini juga akan terjadi kenaikan pendapatan. Dan misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, ini juga laba bersihnya naik secara signifikan ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya.
Tapi untuk di tahun 2023, untuk laba bersihnya kayaknya mulai agak stagnan ya Sobat Maya. Nah, kita harus lihat lagi nih untuk laporan laba ruginya pas full year di tahun 2023. Apakah bisa meningkat signifikan atau enggak? Kalau misalnya kita lihat 3 tahun terakhir sih, ini kinerja dari MHKI ini bagus ya Sobat Maya. Perusahaannya adalah perusahaan yang bertumbuh. Oke, lalu ini adalah struktur IPO dari MHKI. Jadi sebanyak-banyaknya 750 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 160 hingga 200, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 150 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 78,33% ini akan digunakan untuk belanja modal ataupun CAPEX. Dengan rinciannya, yang pertama sekitar 60,32% ini akan digunakan untuk CAPEX di rencana pabrik baru di Lamongan, Jawa Timur. Lalu sekitar 39,68%-nya ini akan digunakan untuk CAPEX di head office. Lalu sisa dari dana IPO tersebut akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya ya. Sebagian besar dana itu dipakai untuk CAPEX yang tentunya berpotensi untuk meningkatkan kinerjanya dari MHKI di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya MHKI ini adalah NH Korindo Sekuritas atau dengan kode brokernya XA. Nah, XA ini sering ya Sobat Maya yang mengawal saham IPO. Di tahun 2023 aja banyak nih saham IPO yang dikawal oleh XA. Dan di tahun 2024, XA ini juga udah mengawal satu saham IPO. Dan kalau misalnya kita lihat track record dari XA, ya ini cukup bervariasi ya Sobat Maya. Cuma kalau misalnya kita lihat 2 IPO ataupun 3 IPO terakhir deh, ini rada kurang bagus ya. Walaupun PTPS dan juga Asli ini sempat dibuka di zona hijau, tapi pada akhirnya PTPS ini ARB. Asli ini tutup di zona merah. Bahkan Asli saat ini udah bertengger di harga 50. Jadi secara track record agak-agak ngeri ya untuk XA ini Sobat Maya ya. Karena mostly XA ini di hari pertamanya listing tuh Sobat Maya. Rata-rata pasti dia yang ngebuang barang nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya underwriter-nya udah buang barang, ya gimana mau naik harga sahamnya? Sulit ya. Jadi dari sisi underwriter ya kita perlu waspada. Kalau misalnya nggak buka di arah ya mungkin mau ambil aman ya langsung jual sahamnya saat itu. Jangan sampai nyangkut di saham-saham kayak Asli contohnya ya. Sayang. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi laporan keuangannya, ekuitasnya ini juga terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun ya Sobat Maya. Di tahun 2022 ke tahun 2023 ini terjadi peningkatan ekuitas yang signifikan ya, 2 kali lipat nih Sobat Maya. Nah, untuk kenaikan ekuitas yang signifikan tersebut datangnya dari revaluasi aset dan juga adanya penambahan modal. Ya udah nggak heran lah ya, kalau untuk saham-saham IPO ya, itu sangat umum terjadi. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka MHKI ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari MKHI di rentang harga IPO-nya ya Sobat Maya, yaitu dari harga 160 hingga di harga 200. Nah, jadi jika nantinya MHKI ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 160, maka PI-nya itu akan berada di 19,35 kali dan PBV-nya di 1,42 kali dengan market cap sebesar 600 miliar. Sementara jika nantinya MHKI ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 200, maka PI-nya itu akan berada di 24,19 kali dan PBV-nya di 1,66 kali dengan market cap sebesar 750 miliar. Secara valuasi, MHKI ini termasuk murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Walaupun memang secara market cap ini agak lumayan besar. Tapi secara PI dan PBV untuk MHKI ini masih tergolong murah untuk ukuran saham IPO. Tadi di awal kita udah bilang ya Sobat Maya bahwa di bursanya kita itu ada perusahaan yang mirip sama MHKI, yaitu Owasa dan juga Innov. Nah, untuk Owasa, kalau misalnya kita lihat secara valuasi ya, PI-nya itu mahal banget Sobat Maya. 3.600 kali. PBV-nya di 1,15 kali. Dan market cap-nya 755 bio. Dan untuk Innov, ini PI-nya masih minus karena mencatatkan kerugian. Sementara PBV-nya di 0,86 kali. Dan market cap-nya 238 miliar. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Owasa dan juga Innov, MHKI ini dari sisi valuasi masih lebih murah ya Sobat Maya.
Padahal kalau misalnya saham IPO rata-rata itu kan dia valuasinya mahal ya. Tapi MHKI ini nggak terlalu mahal sih. Walaupun dia baru IPO, masih bisa lah bersanding ataupun berkompetisi dengan perusahaan yang udah listing duluan. Dan kalau misalnya kita lihat Owasa dan juga Innov, ini kan mereka untuk mengumpulkan laba bersih itu lumayan sulit ya Sobat Maya. Tapi di MHKI bisa mencatatkan earnings yang lumayan dengan PI yang cukup rendah. Ini hal yang positif ya untuk IPO-nya MHKI ini. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnis dari MHKI menurut saya pribadi ini cukup menarik ya Sobat Maya. Perusahaannya udah berdiri dari tahun 2004 dan secara konsisten terus mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan juga laba usaha. Lalu untuk potensi di industri pengolahan limbah juga masih sangat besar ya. Dan tentu saja hal ini menjadi nilai yang positif untuk bisnisnya MHKI. Lalu dari sisi klien kita juga lihat sendiri bahwa klien-kliennya dari MHKI ini adalah klien-klien besar ya. Dan kemungkinan di masa mendatang juga akan terus bertambah. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari MHKI ini tergolong murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga bagus, sebagian besar dana IPO dipakai untuk CAPEX, yang tentu saja berpotensi untuk meningkatkan kinerjanya MHKI di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya MHKI adalah XA. Nah, XA ini cukup sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya, dan saham IPO yang dikawalnya pun bervariasi. Namun untuk saham IPO terakhir yang dikawal oleh XA, yaitu Asli, walaupun sempat dibuka di zona hijau, tapi pada akhirnya ditutup di zona merah dan saat ini udah bertengger di harga 50. Dan yang agak menyakitkan adalah yang banyak buang barang di hari pertamanya listing itu adalah underwriter-nya sendiri, yaitu XA. Apakah di IPO-nya MHKI ini XA juga akan langsung jualan di hari pertamanya listing? Ya semoga aja enggak ya Sobat Maya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk ikut. Dari sisi valuasi, oke. Tujuan penggunaan dana IPO-nya juga oke. Dari sisi bisnis perusahaan juga oke. Jadi sebenarnya untuk IPO-nya MHKI ini menarik Sobat Maya. Tapi yang bikin agak ragu itu underwriter-nya Sobat Maya. Karena kalau misalnya nih ya, market itu antusias contohnya ya, kayak Asli kemarin lumayan antusias ya. Tapi kalau diguyur sama underwriter-nya, ya tetap aja nggak bisa naik ya. Ujung-ujungnya akan balik lagi ke fundamental. Nah, kalau misalnya MHKI ini cenderung murah untuk saham IPO, tapi belum tentu murah untuk ukuran saham reguler. Nah, ini nih yang harus kita waspadai juga. Kalaupun misalnya nanti saya ikut nih ya Sobat Maya, kalau misalnya dia nggak bertahan di arah atau nggak menyentuh arah nih, udah kelihatan dia kayak nggak kuat naik, saya akan langsung jual kayak IPO Asli atau PTPS kemarin. Jadi nggak pakai hope ya. Kalau misalnya dia naik lagi, ya udah rezeki saya sampai di situ. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO MHKI, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya ikut atau enggak untuk saham IPO MHKI ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO MHKI. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO MHKI atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.